pemirsa, sahabat kamu, jumpa lagi bersama saya Haidar Sulaiman. Ya, setelah saya dan Osa membicarakan tentang permasalahannya di Fudu ya dan dengan Edo, kali ini temanya beda. Perlukah musik mempunyai satu kementerian, yaitu Menteri Seni dan Budaya? Ya, seni ada dua nih, seni modern dan seni tradisional. Ya, berikut Osa akan menjelaskan tentang perlukah Indonesia membutuhkan satu kementerian, yaitu Menteri Musik dan Budaya. Sa, gimana Sa? Indonesia butuh nggak ya kira-kira Menteri Musik? Gue sebagai pelaku industri musik ya, gue komposer, musisi juga, ya jelas perlu banget. Selama ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang selalu menteri, nggak pernah disebut menteri kesenian atau menteri seni, selalu disebut menteri pendidikan dan kebudayaan, Mendikbud atau Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebetulnya kebudayaan dikaitkan dengan pendidikan, dan lebih ini lagi yang zamannya kabinet Jokowi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Digabung sama Ristek. Harusnya zaman Orde Baru, Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie almarhum itu Menristek aja, dia nggak ngurusin seni, nggak ngurusin budaya. Jadi sekarang lebih, menurutku saya rancu ya. Ini loh, seni itu sebagai sebuah hasil karya yang dilakukan oleh para ahlinya di bidang yang menciptakan sebuah karya. Kalau musik ya bilang musik gitu kan. Sedangkan kalau budaya itu kan hasil karya seni, hasil cipta rasa dan karsa manusia gitu kan. Ya, seni adalah budaya. Budaya isinya banyak, ada seni, ada tari, ada ya budaya, culture gitu kan. Kultur. Nah, itu seharusnya sebagai sebuah negara Indonesia yang banyak suku bangsanya, talentnya bagus-bagus, dan ya? masing-masing provinsi, masing-masing suku, masing-masing etnis punya musik sendiri-sendiri. Betawi dengan gambang kromong, Jawa dengan apa? Banyak gamelannya, Sunda dengan musik Sundanya, dan sebagainya, banyak, Bali. Belum lagi yang tradisional, belum lagi yang kontemporer, band, jazz, rock, pop, itu kita punya karya juga. Belum dangdut ya? Belum lagi karya dangdut. Anak Indonesia. Iya, belum lagi yang gambusnya, yang religinya. Itu harusnya dipegang oleh sebuah kementerian yang memang solid secara fokus mengurus masalah ini, yaitu dengan label Menteri Seni dan Budaya. Seni budaya. Itu boleh, jangan ditumpang tindihkan, jangan numpang di lembaga lain, misalnya di bidang lain kayak Ristek lah. Enggak, seni aja. Kenapa sih? Kita kan punya anggaran APBN yang cukup besar untuk menggaji atau membuat kementerian baru, kementerian yang khusus, yang independen, khusus bidang seni dan budaya untuk meningkatkan daya jual hasil karya seni Indonesia agar bisa eksis di tingkat global, tingkat dunia ya. Tingkat dunia. Sekarang kita lihat band-band luar, baik itu Barat, Korea, Jepang, masuk ke sini. Baik dalam bentuk zamannya SDD dan kaset dulu yang masuk ke sini. Kita nggak pernah melarang, masuk terus. Bebas. Konsernya juga. Karena kita bisa nggak ke sana. Konser di tempat yang terhormat ya, bukan konser di yang nonton orang kita juga, misalnya kayak KBRI yang nonton pegawainya juga. Gue pengen kita lihat, gue punya ada band Indonesia yang tampil di Madison Square Garden misalnya. Di Amerika atau di New Haven, tempat mana main. Kita punya band sekelas mereka. Ada Edan ada God Bless, ada, kalau yang pop banyak lah. Mungkin kemampuannya dibanding dengan grup-grup band lain gimana? Kemampuannya nggak kalah, nggak ada masalah. Gue bisa berani katakan Edan itu nggak kalah sama Van Halen. Bagus semua komposisi. Kalau kayak bilang, bagusnya mereka, berarti dia kena sindrom inlander, sindrom kepercayaan diri, sindrom nggak punya self confidence, rasa percaya diri yang tinggi. Jadi itu mungkin akibat kita kelamaan dijajah ya, 3,5 abad, jadinya mental Ndoro. Apalagi yang kita boleh kan Belanda, Portugis, Ndoro.
Jadi akhirnya jadi nggak pede ngadepin Oke. pesaing dari luar. Ya mereka ngigres kita terus. Padahal kemampuannya hampir sama. Apalagi sekarang udah lebih canggih-canggih. Ada Betul. yang gue salut ini yang mendingan Burger King tuh Iya. di Australia. Iya, dia Itu terkenal di juga. eksis, dan yang mau nonton bule-bule pencinta itu, bukan yang nonton petugas KBRI. Ini KBRI enggak, di sebuah tempat lapangan konser gitu. Gue kagum dan Oke. hormat. Ya, Respect. ini yang dekat aja. VOB, lu pernah dengar? Voice of Bachpot kalau nggak salah ya, yang dari Garut cewek. Itu udah keliling dunia Nah, itu. dengan lagu-lagu covernya dia ya. Ya. Ya artinya pemerintah juga harus merespon ya. Iya. Harus merespon kemajuan anak-anak bangsa yang bisa tampil di pentas dunia gitu ya. Harus. Nah, kelihatannya kalau memang Indonesia mempunyai satu kementerian kesenian budaya, mungkin musisi-musisi Indonesia lebih terpacu kali ya. Memang. Ya. Jadi ada sebuah lembaga yang memang mengurus bukan hanya faktor industrinya, bisnisnya aja, ekspor musik kita ke sana, Iya. ekspor manggungnya, juga mengurus masalah hak ciptanya. Sekarang ada HAKI, hak kekayaan intelektual. Ya kan? Ada WAMI, wadah Wahana Musik musik Indonesia. Wahana Musik Indonesia. WAMI, iya, Nah, WAMI itu yang WAMI mengkolek royalti, Royalti kali itu. hak ekonomi Iya. para komposer. Oke. Kalau HAKI itu lebih ke yuridis hukum, Oke. pendaftaran lagu-lagu kita. Iya. Nah, tapi Yang menaungi secara keseluruhan ini belum ada ya? Itu kalau itu bagusnya di bawah Kementerian Kesenian yang berkolaborasi dengan Menteri Hukum dan HAM, karena hukum aspeknya kan. Iya. Nah, itu harus dipikirkan di kabinet baru. Gue berharap siapapun yang jadi presiden nih, apakah Pak Prabowo ataupun Bang Anies, kita belum tahu hasilnya kan. Siapapun, tolong bikin kalian tuh bikin kementerian khusus seni dan budaya. Jangan embel-embel pendidikan. Pendidikan ya khusus kementerian pendidikan toh, fokus pendidikan. Ya. Begitupun ristek aja udah, riset dan teknologi, jadi campur semua. Sekarang Menteri Pendidikan, riset pendidikan, budaya, riset dan teknologi. Tambah lagi ntar menteri urusan rumah tangga. Tambah lagi semua satu menteri menangani semua. Iya. Nggak bisa. Kira-kira gitu ya, relevan nggak ya kira-kira kalau ada Kementerian Musik dan Budaya? Relevan ya? Relevan banget. Ya arti relevannya gini, kalau menurut pengamatan gua, bakat-bakat yang dimiliki anak-anak Indonesia itu sebenarnya luar biasa ya, baik tradisional maupun modern gitu. Ya artinya kita mengambil contoh dari Korea aja sih ya. Iya, Korea K-pop itu luar biasa disupport sama kita di pemerintah. Sementara kita ada ngomong di sana. Iya. Ada yang booming nggak Indonesia di Korea? Iya. Nggak ada. Dulu zaman JKT48 ya. Iya. Jepang tuh kan nyeru kita, akhirnya juga di sana. Oke. Jadi Jadi kan pertanyaan kayak gini, kok Korea bisa mensupport para musisinya, kita sendiri nggak bisa. Yang Sebenarnya ada apa nih? yang salah bukan Korea. Apa Karena dia didukung dengan manajemen, didukung pemerintah yang bagus. Ya itu dia. Kalau yang salah kita, kenapa kita ketinggalan mulu? Nah, itu Harus bebenah nih, siapapun presidennya ya. Terserah deh, tapi tolong perhatikan aspek Orang seninya musisi. itu, Ya. yaitu manajemennya di dalam pemerintahan gitu kan. Harus punya kementerian yang otonom, yang khusus, nggak numpang di kementerian lain. Kita punya APBN kok. Oke, Osa, Untuk menggaji kementeriannya. lo sebagai pelaku musik ya, punya grup band dulu, sekarang pencipta lagu ya, pengajar. Impact dari musik ini tuh ke masyarakat apa? Besar sekali. Pertama, konsumen utamanya masyarakat. Ya. Ikan negara dapat pajaknya. Oke, setuju gua. Si pelaku playernya tuh bandnya dapat dari manggungnya maupun dari hak ekonominya, Iya. hasil rekamannya kan. Itu kan semua kan kalau ditangani dengan baik, itu akan lebih maksimal lagi. Oke. Memberi kesejahteraan para musisi ya. Kemudian dari payung hukumnya, secara yuridis kita udah punya setidaknya dulu ada undang-undang hak cipta tahun 2002, kemudian diperbarui tahun 2014 nomor 28 undang hak cipta. Itu udah kita perangkat yuridisnya udah punya. Oke. Rule-nya udah punya. Udah nggak ada masalah, tinggal implementasinya itu loh. Kayak misalnya gini, betapa banyaknya orang ya mainkan lagu-lagu band tertentu ya, atau komposer tertentu tanpa izin gitu kan. Oke. Tanpa izin, terus nggak bayar royalti. Kalau di Amerika lo begitu, penjara bro, nggak ada urusan loh. Kan Indonesia ada HAKI, ada WAMI. Itu nggak jalan. Iya ada WAMI betul. Ya, harusnya mengkolek itu. Gue nggak tahu apakah begitu banyak kan. Oke.
apakah kurang SDM atau sebagainya? Tapi sejauh ini yang gue terima dari WAMI sih ya cukup baik, cuma mungkin kurang lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi untuk mengkolek itu loh semua. Di YouTube buka aja tuh, nggak usah aja lagu gue aja, Salam Untuk Dia tuh yang bawain banyak banget gitu. Yang mereka, ya gue sih ya udahlah senang aja ya. Oke, keberadaan organisasi itu lu puas gak ya? kurang puas karena ya harusnya udah lebih kerjanya aja kurang maksimal. Iya, sekarang gini, kalau di Amerika kalau dua lagu booming, jangankan 1 juta kopi, 500.000 kopi lagi udah bisa jadi miliuner. Tinggal duduk di rumah ya saya. Bukan cuma dapat hadiah rumah dari labelnya, udah senang sama jalan-jalan ke luar negeri udah senang. Nggak sebatas itu, dia dapat royalti jutaan dolar. Dari hasil penjualan maupun konsernya gitu kan. Kita masih kurang kayak gitu. Sementara itu lagu udah jadi legenda, the living legend, legenda hidup, dimainin terus. Tapi dia bahkan banyak yang gua ngenes, banyak musisi udah tuanya, udah pensiun tapi karyanya masih dimainkan. Apa yang terjadi? Sakit, hidup miskin. Itu yang harus kita begitu kan insan film sama. Iya. Bayangin. Nah, itu harusnya kan gimana peran pemerintah. Begitupun di olahraga, waktu lagi ngetop. Ya, Indonesia tinju misalnya. Wah, begitu udah pensiun jadi satpam. Ya, ada tukang ojek. Jadi ada pedagang kaki lima. Artinya dia Papam adalah profesi yang terhormat ya. Cuma maksudnya boleh dikasih lagi gitu loh, dilebihkan ininya penghargaannya dikasih. Kalau dia sakit, sekarang aja ada musisi sakit tuh, Iwan Severius sakit. Siapa yang peduli? Iya, mana kepedulian pemerintah gitu kan? Dia kan punya kontribusi besar terhadap seni waktu sama Edani. Kita pun akan tua suatu saat, akan sakit, akan mati. Iya. Siapa yang peduli ya? Nah, dan kita butuh gitu kan? Butuh pertolongan, butuh perhatian. Iya, butuh. Jangan waktu lagi ujaya aja. Di sanjung-sanjung, terus begitu udah tua padahal itu sekarang ditanyakan terus. Oke lah, kita tadi pemerintah kita singgung-singgung di antara musisi. Contohnya ya, Iwan Severius sakit. Ada nggak kepedulian para musisi itu untuk memberikan sesuatu kepada Iwan untuk meringankan beban hidupnya? Ada sih, mereka transfer dana segala macam. Itu ada ya? Cuma yang nggak mungkin nggak maksimal. Kamu ingat biaya kesehatan. Emang orang bikin akan kan ada BPJS, nggak sederhana itu. Bagaimana dengan anak istrinya? Artinya butuh perhatian khusus lah. Iya. Musik Indonesia ya, karena kontribusinya begitu besar terhadap prestasi itu nggak mudah bikin lagu. Lo bisa bikin ini kalau bisa booming, ayo. Begitu pun di olahraga, wah juara dunia bahkan. Tapi begitu tua udah dilupakan. Nah, sekarang gimana, menurut lo, agar pemerintah menggugah pemerintah agar bisa diadakan kementerian khususnya musik dan budaya? Seperti apa menggugahnya? Menggugahnya ya kita bisa salurkan lewat saluran-saluran juga pemerintah, misalnya lewat DPR kan wakil rakyat. Diserahkan dulu peran rakyat di bidang kebudayaan seni kan ada kan? Komisi berapa tuh untuk seni dan budaya tuh? Untuk budaya. Paham gua. Bukan seni kan nggak dipakai. Budaya. Nah itu pokoknya ada komisi khusus membahas tentang itu kan. Nah itu harusnya dia lebih proaktif tuh. Karena banyak juga anggota DPR yang duduk datang diam duit fulus. Bahkan seniman ada di situ sebenarnya. Seniman juga banyak sekarang kan yang jadi anggota. Nah itu tugasnya tuh. Harusnya. Kemungkinan para musisi nggak ada ngedesak kali, para budayawan nggak ada ngedesak kali. Gimana ya? Enggak. Atau nggak didengar. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu kan, jadi sudah diusulkan mungkin tidak didengar ya. Iya, jadi dilematis mau ngomong gimana, mau demo. Ya nggak mungkin dong. Nggak pantas sih kalau berapa banyak musisi sih gitu kan. Nggak, musisi demo lucu banget kali. Iya. Ya ampun, sampai begitu loh. Iya, mau memperjuangkan hidupnya mau kayak gitu ya. Tapi nggak mungkin lah ya. Ya artinya kita melalui pembicaraan inilah ya, mudah-mudahan pemerintah tergugah dan teman-teman pelaku seni juga dengan gencar ya mengkampanye satu
suatu permasalahan ini ya ke pemerintah. Mungkin nanti kalau pemerintah bisa dengarkan, dia akan membuat satu rancangan undang-undang sehingga sampai terbentuklah Kementerian Musik dan Budaya. Katanya lebih asik gitu ya. Pelaku bisnis juga semakin berkembang, semakin terarah ya, dan seniman-seniman juga semakin hidup karena sudah merasakan ada yang menaungi gitu. Kan beda, ada yang naungi atau yang tidak, itu kan beda ya. Ya kita berharap itu aja ya, mudah-mudahan pemerintah musik sebagai sebuah industri itu luar biasa, menyumbang pajak ke pemerintah tuh luar biasa. Banyak sekali. Pajak tontonan, pajak apa, lagu kita dipasang aja apa kena pajak dan sebagainya, pemerintah ada berkeuntungan lah di manfaat dari situ kan. Nah, di era apa kabinet yang baru ini, tabung presidennya gue berharap banget supaya dibuat kementerian khusus. Nah, orang yang duduk di situ jadi menteri keseniannya itu harus orang jiwa kesenian, bukan cuma jiwa, harus seniman. Ya kan, seniman yang dia itu apa namanya kritis, apa namanya mengerti problematikanya. Kayak orang gue bisa sebut contohnya orang kayak Ahmad Dhani itu cocok untuk di situ. Orang yang kritis, dia berani kan melawan kapitalis industri label rekaman. Dan dia orangnya tegas. Jadi gue pikir insya Allah dia apa namanya cocok di mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi yang benar-benar membela apa namanya hak-hak seniman ya, bukan hanya musik, ada yang lain lukis, film, betul, seni rupa banyak. Itu harus dibela semua. Betul. Berhubung dengan Indonesia nih anak-anaknya yang berbakat ya keseniannya, disupport sama pemerintah, ya kemungkinan prestasi itu akan meningkat yang lebih besar lagi dan dampaknya ke luar negeri itu kita akan dikenal sebagai orang-orang yang kreatif. Gue ada cerita dikit. Jadi gini, di Jepang itu kalau orang mau daftarin anaknya les musik, ya, misalnya itu anak udah umur 5 tahun, itu nggak terima. Kenapa? Udah telat, daftar harus masih lagi hamil. Wah, karena padat. Dia tahu fungsi guna musik itu untuk meningkatkan kecerdasan. Khususnya otak kanan. Gue dulu pernah bikin seminar tentang fungsi musik untuk meningkatkan kecerdasan, ya kan, manusia dan sebagainya. Banyak gue ambil bahan-bahannya secara ilmiah, gue pernah jelaskan di sebuah seminar di Cix Musik. Tempat gue dulu ngajar juga di beberapa SMA. Ya itu gue jelaskan fungsinya. Dan di Jepang seperti itu yang gue bilang, begitu pentingnya musik. Dan apa namanya di rapot SD SMA itu kalau musik merah itu atau kesenian merah dia nggak naik kelas. Kalau sini cuma ini doang, cuma lengkap, nggak di merah nggak apa-apa. Jadi begitu pentingnya kesenian. Angka 3 juga nggak apa-apa namanya. Iya. Jadi di sana begitu pentingnya musik untuk merangsang neuron otak di otak manusia itu agar menjadi pemikiran yang baik ya. Itu kita harus sampai sana mikirnya. Dan ada satu lagi yang kalau bicara soal musik ya, ini bukan soal industrinya, ini sejak banyak game online itu bikin studio musik banyak tutup, orang bisa apa gunanya gitu loh? Ya manfaatnya apa game? Apa sih? Bisa diadu apa? Bisa ada karya apa? Yang ada judi online lewat itu kan, game HP itu kan. Jadi game online itu dari game online itu luar biasa dampak kerusakannya ya. Iya, itu. Ya. Artinya di musik ini salah satu untuk mensiasati anak-anak suka main game. Iya, banyak orang gila. Gue lihat di Google banyak orang yang anak kecil jadi gini-gini aja padahal nggak ada HP-nya. Jadi crazy, jadi gila. Oke, mungkin gini kali, pandangan masyarakat dan aparat ya pejabat pemerintah, ini musik kalau ini bikin rusuh gitu. Kalau soal rusuh di Amerika ya rusuh, itu tergantung bagaimana manajemen keamanannya itunya aja. Enggak, artinya ya kalau memang ada satu dan itu juga sedikit kan. Iya, artinya kan dampaknya juga luar biasa kalau ada kerusuhan kayak gitu. Itu kan butuh edukasi. Nah, di kesenian, di budaya juga butuh edukasi kan, agar para penikmat atau pelaku seni itu mendapatkan pengetahuan yang lebih fresh lagi, pengetahuan lebih mendalam lagi tentang kesenian kan, sehingga kalau menikmati sesuatu itu nggak perlu rusuh ya, sehingga dia lebih intelektual menikmati karya anak-anak bangsa di kesenian gitu. Ya kita sih berharap
Iya, insya Saya- Allah mudah-mudahan ya, Pemerintah baru aku sering ini. banget bikin status di Facebook tuh, tolong dong pemerintahan manapun itu yang di Indonesia siapapun berkuasa bikin kementerian khusus seni dan budaya gitu. Jadi numpang ke yang lain. Khusus sendiri. Dan respon mereka baru bener mas gini-gini, artinya mereka juga berharap yang sama, apa namanya, masyarakat ya, bukan pelaku musik tapi masyarakat penikmat musik setuju banget Dengan adanya satu artinya kementerian ya itu udah harusnya betul. gitu. Iya. Udah harus punya apa namanya, bidang yang memang khusus menangani itu secara profesional. Iya. Dan di backup oleh presiden langsung kan, eksekutif. Oh iya. Jadi lebih kuat sandaran hukumnya kan. Betul. Nah, jadi presidennya juga harus peduli gitu kan. Iya. Jadi banyak hal yang ditangani oleh pemerintah musik ya. Tentu ada satu hasil yang lebih maksimal gitu ya. Zaman kemarin juga Jokowi sebenarnya punya semacam apa ya, badan ekonomi kreatif lah. Iya. Itu bagus sih sebenarnya. Sekarang udah digabung sama Menteri Pariwisata. Pariwisata, jangan pariwisata khusus aja gabungnya nanti kalau udah jadi Menteri Seni dan Budaya itu ekonomi kreatif Masuk sebenarnya. Cocok masuk ya. gitu. Ya. Karena musik kan ekonomi kreatif. Betul. Ya kan? Ya, ekonomi kreatif tetap masuk. Nah, ya, musik, ya, seni rupa dan sebagainya, seni lukis dan sebagainya, seni batik, Ya, seni, ekonomi semua seni. Ya. Gitu. Oke lah. Osa, mudah-mudahan Oke. ya niat teman-teman bukan lo aja yang Insya niat Kementerian Musik, teman-teman yang lain juga berharap Iya. dengan adanya Kementerian Musik semua praktisi musik, seni Kementerian budaya, seni. Kalau musik musik doang. Kementerian kemudian seni. seni, ya. Seni aja gitu. Seni jadi lebar. Seni Ya? dan budaya lebih luas kan. Lebih Seni kan luas, luas banyak ya. gitu. Seni dan budaya. Nah, Oke, seni mudah-mudahan budaya kayak gitu. didengar sama Insya Allah. orang yang Dan ini punya presiden baru wewenang, nih ya. presiden baru. Mudah-mudahan didengar ya. Lebih Ada peduli gitu kan. Kementerian Seni dan Budaya khusus, tidak ada menangan yang lain. Nebeng yang lain. Khusus dari kementerian itu gak kan. Iya. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu punya apa namanya, SDM seniman-seniman yang besar dari sama-sama mereka, makanya perlu kementerian khusus. Iya kan? Tuh, luar biasa tuh kalau Gitu. sampai kebentuknya. Bukan di tebengin sama bidang lain. Nah, no, itu aja. Seni dan budaya. Baik pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Osa Segar ya. Saksikan video-video berikutnya tentang musik, seni dan budaya. Salam hormat dari saya. Thank you Osa. Sama-sama.